Kabupaten Banggai Laut dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Bersama-sama kita juga hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut bersama jajaran. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu tamu undangan tentunya dalam acara pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Kabupaten Banggai Laut tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, mari kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Mars PKK. Hadirin kami silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Banggai Laut bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, Wakil Bupati Banggai Laut bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati yang mewakili jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati staf ahli bupati, asisten dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati para basalo, yang kami hormati dan kami banggakan para kepala desa terpilih bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang nantinya akan dikukuhkan. Teristimewa kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kabupaten Banggai Laut tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Bupati Banggai Laut pada hari ini, Selasa 8 April tahun 2025 dimulai.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian acara akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang akan dipimpin oleh dengan hormat Bapak Najamuddin, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Izinkan saya untuk memenuhinya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Ya Allah, kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Kabulkanlah permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Bupati Banggai Laut nomor 140/147/DPMD P3A/2025 tentang pengangkatan kepala desa antar waktu Desa Dangkalan Kabupaten Banggai Laut periode 2021-2029. Bupati Banggai Laut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa antar waktu Desa Dangkalan Kabupaten Banggai Laut periode 2021-2029. Ke-1. Mengangkat dan mengesahkan Kepala Desa Dangkalan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut periode 2021-2029 atas nama Hadan Al-Wahab. Kedua, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Banggai pada tanggal 27 Maret 2025. Bupati Banggai Laut tertanda dan cap Sofian Kaifa. Tembusan yang terhormat 1 sampai dengan 7. Keputusan Bupati Banggai Laut nomor 140/148/DPMD P3A/2025 tentang pengangkatan kepala desa antar waktu Kabupaten Banggai Laut periode 2023-2031. Bupati Banggai Laut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa antar waktu Kabupaten Banggai Laut periode 2023-2031. Ke-1. Mengangkat dan mengesahkan Kepala Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara, Kepala Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah, Kepala Desa Lalu
Kecamatan Bangkurung, Kepala Desa Mandel, Kecamatan Bokan Kepulauan, dan Kepala Desa Bolongkut, Kecamatan Bokan Kepulauan. Periode 2023-2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berhak menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Banggai pada tanggal 27 Maret 2025, Bupati Banggai Laut tertanda dan cap Sofian Kaipa, tembusan yang terhormat 1 sampai dengan 10. Lampiran keputusan Bupati Banggai Laut nomor 148/DPMD P3/2025 tentang pengangkatan Kepala Desa antar waktu Kabupaten Banggai Laut periode 2023-2031. 1. Desa Bonegaro, Kecamatan Banggai Utara, atas nama Zulfikri J. Kumano. 2. Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, atas nama Sumitro Sadam. 3. Desa Lalong, Kecamatan Bangkurung, atas nama Lahardi Basopui. 4. Desa Mandel, Kecamatan Bokan Kepulauan, atas nama Rano R. Saleba. 5. Desa Bolongkut, Kecamatan Bokan Kepulauan, atas nama Ibrahim. Bupati Banggai Laut tertanda dan cap Sofian Kaipa. Berkenan Bupati Banggai Laut menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Kepala Desa oleh Bupati Banggai Laut. Sebelum saya mengambil sumpah, saya perlu bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab pemelihara, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, dan Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi di dalam diri saudara, dan kepada Tuhan itulah kiranya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Untuk itu, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Panitia, kami silakan. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Bupati Panggilan. Selanjutnya pejabat rohaniawan, kami silakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan perlindungannya, pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan April tahun 2025, saya Sofian Kaipa selaku Bupati Banggai Laut, berdasarkan keputusan Bupati Banggai Laut nomor 140/147 DPMD Datar P3A 2025 tanggal 27 Maret tahun 2025 tentang pengangkatan kepala desa antar waktu Desa Danggalan Kabupaten Banggai Laut dari 2021 sampai dengan 2029, dan keputusan Bupati Banggai Laut nomor 140/148/DPMD Datar P3A 2025 tahun tanggal 27 Maret 2025 tentang pengangkatan kepala desa antar waktu Kabupaten Banggai Laut periode 2023 sampai 2031. Desa
Bone Baru, Pelalo, dan Mandel serta Borobudur. Dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai yang dibacakan tadi. Saya percaya bahwa sesuai sumpah yang Kepala Desa telah ucapkan, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Banggai 8 April 2025, Bupati Banggai Laut, Sofian Kaipa, Sarjana Hukum, Master Sarjana. Baik, dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan. Kami silakan untuk mendampingi berkenan Wakil Bupati Banggai Laut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut. We make it monster. We make it monster.
Sabone Baru. Kami silakan Ketua PKK Desa Adian dan Ketua PKK Desa Lalo. Kami silakan Ketua PKK Desa Mande dan Ketua PKK Desa Bologo. Kami silakan. Untuk dimohon berkenan dengan hormat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai-Laut disilakan menempatkan diri. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai-Laut. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 9 garing Ket garing PKK Kap garing 12 garing 2023 tanggal 29 Desember tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kabupaten Banggai-Laut pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan April tahun 2025 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai-Laut dengan ini resmi melantik saudara-saudara. Pertama, Nyonya Basria Lombongan Hadan Awab SAG sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dagalan Kecamatan Banggai. Kedua, Wana El Lamai Zulkifli J. Umang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara. Tiga, Nyonya Surya Topo Sumitro Sadam sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah. Keempat, Nyonya Eslina Rahmat Lahardi Basupui Desa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lalong Kecamatan Bangkuru. 5, Nyonya Ratna Rano R. Saleba sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mandel Kecamatan Bokan Kepulauan. 6, Nyonya Rasma Ibrahim sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bolokut Kecamatan Bokan Kepulauan. Masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2031. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Desa akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Ketua TPPKK Kabupaten Banggai-Laut Nyonya Insinyur Odessa Sofian MSc. Terima kasih.
dihadiri dengan penyempatan tanda tim penggerak PKK desa oleh Ibu Ketua didampingi oleh Wakil Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. We make it long film. We make it long We make it long We make it long We make it long We make it We make it long We make it long We make it 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menghadiri undangan acara pelantikan kepala desa terpilih antar waktu di wilayah Kabupaten Banggai Laut, di Banggai Utara, kemudian di Wuhan Kepulauan dan Bangkulu. Hari ini kita telah laksanakan yang saya hormati Wakil Bupati, Ketua DPR Kabupaten Banggai Laut bersama anggota yang sempat hadir. Hari ini kita kedatangan tamu baru menjabat sebagai Wakapolres Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut bersama jajaran yang sempat hadir pada kesempatan hari ini selaku pemerintah daerah dan masyarakat
mengucapkan selamat datang di Banggai-Laut. Walaupun sudah beberapa kali, tapi bukan pada jabatan wakil. Hari ini jabatan wakil, ini luar biasa. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Yang terhormat yang punya acara, Kepala Dinas PMD, gitu ya, yang mewakili dan Ramil, yang terhormat Kepala Kementerian Agama, luar biasa. Yang mulia para Basar Sangkat yang sebelah tadi, Ketua dan anggota Tim Percepatan Pembangunan, aktif, para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Banggai-Laut, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua BPD yang sempat hadir, kayaknya ada para tim pemenangan. Kemudian saya pesan Bapak Ibu semua yang terpilih, sebelum saya pesan, saya secara pribadi, keluarga dan pemerintah daerah mengucapkan selamat atas bapak-bapak berjuang untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tapi berjuang untuk pembangunan di desa itu sendiri. Kalau jadi pejabat, jangan jadi pejabat kalau mau kaya. Kalau mau kaya, jadi pengusaha. Kalau kita ini orang politik, saya paling tertinggi di kabupaten. Kepala desa paling tertinggi pangkatnya di desa. Pertama yang kita terima adalah cemohan. Itu yang pertama. Dia ini bagi, dia ini bagi, sama dengan saya. Jadi harus kebal hatinya, perasaan dibuang. Jangan kalau sudah Pak udah disinggung sedikit, emosi naik. Bagaimana mau jadi pimpinan? Saya ibaratkan kita memimpin di rumah. Salahkah kalau anak kita tegur? Salahkah kalau istri kita tegur? Tidak salah. Sama memimpin juga hari ini. Ya kalau ditegur rakyat, anggap saja anak yang tegur. Kalau ditegur masyarakatnya, anggap saja istri yang tegur. Kenapa? Tentu untuk berlangsungnya jabatan yang telah diberikan. Bapak tidak usah contoh daerah lain, contoh saya. Kalau saya mengkhianati daerah ini, saya ambil bukan hak saya tidak mungkin 2 periode. Tidak mungkin. Saya calon bupati yang termiskin di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya apa? Boleh Bapak tanya semua yang hadir ini, pernahkah saya berikan uang untuk bagi saya? Tidak. Sama juga dengan bapak-bapak. Maka bapak-bapak jaga amanat yang telah diberikan secara tulus masyarakat memberikan kepada Bapak Ibu semua. Harga mahal. Saya tanya kenapa harga mahal? Ekspedisi Pak. Kalau ekspedisi mahal, maka yang harus kita antisipasi adalah hubungan antara barang dan tujuannya. Maka saya kasih masuk kapal sambut Nusantara ada 7 Pak di Banggai-Laut ini. Dengan sistem barter. Apa barternya? Kalau dari Kendari dia bawa beras dan 9 bahan pokok, balik ke Kendari dari Banggai-Laut dia bawa ikan. Itu namanya sistem barter. Kalau dia Makassar dia bawa 9 bahan pokok, baliknya apa? Baliknya dia bawa ikan. Baliknya dia bawa kopra.
Sehingga pengembangan ekonomi Banggai Laut itu cukup bagus dibanding dengan daerah tetangga. Kita 13 kabupaten kota termuda, terbelakang, terpencil, tapi hari ini tidak terpencil. Kenapa? Kami sudah punya bandara dan kami sudah punya pesawat. Tidak lagi terpencil. Dulu orang ke Banggai dia pikiran 50 kali lipat. Perhitungan 8 jam di atas kapal. Belum biaya dan seterusnya. Ini kan bagus hari ini, perkembangannya bagus. Saya kembali ke desa lagi, ini juga dikembangkan. Apalagi sekarang program pemerintah pusat adalah ketahanan pangan, diambil dari 20% DGI. Ini tolong dijalankan dengan baik bagi para kepala desa yang baru saja saya lantik, dijalankan dengan baik. Kalau misalnya di Boloput ini semua yang laut, yang masih ada lahan kayaknya semua ya, tanam sayur, bikin kebun percontohan. Jadi yang 20% itu tidak mati gitu loh. Dia akan menghasilkan. Misalnya hari ini, siapa bisa bayangkan saya panen cabai, saya tidak perlu sebut berapa kilo, modal hanya 5 juta, hasilnya 90 juta. Itu saya coba di desa Bone Baru dan saya sudah panen, Pak. Hanya modal 5 juta. Yang dimaksud dengan ketahanan 20% adalah yang itu, Pak. Bukan tahan itu uang 20%. Bukan ya. Diputar, diolah. Kalau bikin keramba, hasilnya dijual, kembali lagi 20%. Maka dia berputar, itu namanya ketahanan. 20% itu akan kembali. Tidak kemudian 20% tahun ini habis, mati itu ikan, nabulah, tidak cocok makanan. Bukan itu jawabannya. Dan ingat ya, hari ini bapak-bapak kiri rumah sakit, kanan penjara. Hari ini sama dengan saya. Bapak-bapak kelola uang negara sama dengan saya. Cuma bedanya saya agak besar. Bapak-bapak sesuai jumlah penduduk paling tinggi 1 miliar. 1 miliar itu uang, bukan kayak kertas. Korupsi bukan hanya kita orang ambil itu uang secara mentah. Saya ingatkan, korupsi adalah pengambilan keputusan yang merugikan. Itu juga korupsi. Misalnya teman-teman OPD pergi Jakarta, pulang dia tidur di tempat lain, ambil bil di tempat lain, itu sama dengan korupsi. Sama juga dengan bapak-bapak kepala desa yang saya ingatkan, yang kalau saya tidak cintai saya tidak perlu ingatkan, tapi saya sayang, saya cintai dan saya hormati. Tolong ini jangan dijadikan contoh teman-teman yang dulu. Hari ini bapak sebagai kepala desa menentu kebijakan di desa. Jangan ada langgar peraturan. Kalau tidak mengerti tanya PMD. Kalau PMD kurang paham, tanya wakil bupati. Kalau wakil bupati kurang paham, tanya sama saya. Kalau bapak ibu tidak mengerti dengan kita orang punya jawaban, tanya sama istri dengan anak. Kalau bapak ambil keputusan ini bagaimana? Jangan gantung foto saya di depan kantor bapak-bapak, tapi gantung istri, anak. Jangan takuti saya, karena saya bapak bisa bohongi, tapi kalau anak bapak tidak bisa bohong. Ya, saya tidak mau lagi terulang pada desa-desa yang lain. Saya cukup responsif bagi teman-teman kepala desa.
Daripada masuk, lebih saya berhentikan. Betul ya? Saya jaga itu. Kalau bukan saya yang tidak mungkin saya lakukan, dan tidak akan terjadi pemilihan antara waktu. Santai. Kalau jadi pemimpin itu santai. Anggap orang punya bicara ini nyanyian keroncong Mus Mulyani. Ya kan? Kalau Mus Mulyani itu irama banyak, sama juga kita orang jadi pimpinan. Seperti saya dibilang jadal, ya kan? Saya biasa, akhirnya juga saya terpilih. Kau mau apa? Hah? Tapi yang di muka ini orang saya semua. Maksudnya, ya orang, namanya orang. Ya kan? Saya sangat senang hari ini beliau tanya, dan dia, Pak, boleh saya lantik? Saya bilang boleh. Kenapa? Kita lantik mereka di acara halal bihalal. Ini coba ambil Google, baru searching di mana hari ini pelantikan kepala desa. Tidak ada. Di Indonesia hanya di Pantai Laut. Bapak boleh, ini saya carikan tanggal Bapak yang bagus, Pak. Di acara halal bihalal. Acara sederhana, memuji, dan penuh dengan silaturahmi yang kuat. Itu halal bihalal. Merayakan. Hari ini kita rayakan. Sama dengan lebaran ketupat kemarin, KKIG, ya. Kenapa kita tidak ada lebaran sejarah? Hanya ketupat. Hari ini juga Bapak harus tahu. Hari ini juga saya Bupati, Bapak Tuan Ketua DPR, kami tidak pernah adakan perlombaan siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Tidak ada. Konsep kami sama sesuai undang-undang otonomi daerah adalah penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah bupati dan DPR. Konsepnya sama. Saya menyalahkan pemerintah apa yang ditetapkan oleh DPR. DPR mengawasi saya. Jangan saya salah. Begitu. Dari 13 kabupaten kota, alhamdulillah Bangkai Laut nol inflasinya. Nol inflasinya. Karena kita bekerja. Dan saya tidak punya apa-apa kalau tidak ada kepala desa, tidak ada OPD, apalagi dukungan masyarakat. Maka kita butuhkan dukungan masyarakat yang begitu kuat. Masyarakat adalah menjadi pengawasan yang kuat. Segala perhatiannya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon untuk bergabung.